penelitian yang akan saya bawakan itu ada beberapa contoh. Apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Ya, baik. Di sini saya memaparkan beberapa contoh kasus yang sudah pernah saya gunakan di berbagai macam gambar. Nah, di sini itu yang contoh kasus yang pertama, saya membuat struktur organisasi yang berada di suatu perusahaan. Nah, ini menggunakan flowchart. Di sini tuh ada banyak bagan-bagan yang dibutuhkan. Nah, di sini juga dia ada garis-garis yang membuatnya menjadi lebih rapi, tidak rusak ataupun tidak lurus gitu. Nah, terus untuk yang kedua juga, nah ini saya peragakan di penelitian yang pernah saya baca. Nah, jadi gambarnya saya buat seperti ini menggunakan Visio. Nah, dan untuk yang ketiga juga, ini adalah contoh bagan juga dalam penelitian yang sudah saya baca. Nah, di sini nanti saya akan mengajarkan Bapak Ibu gimana untuk menempelkan gambar ataupun bagan itu ke dalam bagan yang lain supaya tidak repot ataupun membuat dari awal kita bisa menempelkannya. Jadi Bapak Ibu tidak akan kerepotan lagi membuat dari awal. Di sini langsung bisa kelihatan tanpa kelihatan ini adalah hasil dari tempelan. Nah, dan untuk yang kelimanya itu saya membuat tadi yang gambar yang sudah dijelaskan sama Pak Ardion sebelumnya. Nah, di sini tuh kita akan menggabungkan beberapa gambar. Di sini tuh gambar-gambarnya itu adalah hasil dari foto HP ataupun foto kamera. Nah, ini saya akan gabungkan nantinya di dalam Visio. Dan juga nanti ini semua saya akan beri nama inisial-inisialnya juga supaya Bapak Ibu tidak bingung nantinya. Nah, dan nah, baik, langsung saja kita ke prakteknya ya Bapak Ibu ya. Nah ya baik, ini adalah tampilan awal dari yang akan gunakan untuk tadi contoh-contoh yang sudah saya paparkan sebelumnya. Bagaimana? Belum tuh, bisa di-share sekali lagi. Oh iya, maaf. Ya, baik. Sudah kelihatan, moderator? Sudah, Pak. Jelas. Ya. Gimana dengan Bapak Ibu, kelihatan? Ya. Ya, kelihatan. Nah, ya, baik. Di sini ada banyak sekali bagan-bagan yang akan kita gunakan nantinya. Nah, jadi di sini juga ada Morsep. Morsep itu banyak sekali berisi bagan-bagan yang digunakan oleh beberapa orang seperti untuk bisnis bisa, untuk bagian engineering juga bisa, untuk pembuatan flowchart juga bisa, untuk flow map dan floor plan juga bisa. Nah, di sini saya mengambil untuk pembuatan struktur organisasi tadi, saya mengambil belt dari organisasi itu. Nah, ini tuh berasal dari kita klik bisnis kan. Nah, terus organisasi chart. Nah, di sini ada belt organisasi. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya baik. Di sini saya akan buat dulu sebagai contoh gambarnya.
Nah, ya baik. Ini gambarnya sudah saya buat beberapa. Nah, jadi untuk menghubungkan gambar-gambar ini dari satu gambar ini ke gambar yang lain, kita bisa menggunakan dua penghubung. Yang pertama itu di sini ada line. Nah, line ini gunanya untuk menghubungkan satu gambar ke gambar yang lain, akan tetapi ini tidak akan muncul yang namanya gambar panah di bawahnya. Nah, dia akan muncul hanya garis lurus saja tuh. Nah, seperti ini. Nah, jadi jika Bapak Ibu ingin membuat panahnya, Bapak Ibu bisa langsung ke line saja. Nah, kita ketik line. Nah, di sini ada arrows. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan tanda panah yang ingin kita gunakan. Nah, ini jadi sudah kelihatan gambar panahnya yang tadinya sebelumnya belum ada panah, sekarang sudah ada. Nah, jadi untuk yang kedua itu konektor. Nah, konektor ini gunanya sama, tetapi konektor ini kelebihannya dia itu bisa menghubungkan satu gambar ke gambar yang lain itu secara langsung, nggak kayak gini harus cari panah apa segala macam. Jadi lebih simpel gitu Bapak Ibu. Nah, saya contohkan ya satu. Nah, ya, seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi mencari arah panahnya, ataupun kita nggak perlu lagi, dia langsung terhubung. Nah, jadi jika kita ingin mempertebal penghubungnya ini supaya kelihatan nanti pas Bapak Ibu ingin membuatnya ke dalam Word, memindahkannya ke dalam Word, nah kita tinggal blok klik lain lagi. Nah, ini ada wake. Nah, di sini tuh kita bisa melihat beberapa tebal sesuai dengan Bapak Ibu inginkan tebalnya untuk penghubungnya supaya kelihatan nanti jika dipindahkan ke Word. Nah, saya ngambil 1,5 ya, biar lebih kelihatan. Nah, jadi kayak gini Bapak Ibu bentuknya. Nah, ini untuk yang pertama. Untuk kasus yang kedua, saya akan membuat pembuatan flowchart. Nah, jadi di sini saya mengambil contoh flowchart itu flowchart tentang sistem pakar untuk penelitian. Nah, di sini saya mengambil basic flowchart ya, biar lebih gampang. Nah, di sini ada start atau end, terus ada dokumen sebagai proses, terus ada yang lain-lainnya. Nah, di sini saya cobakan ya. Nah, ini adalah bentuk untuk flowchartnya. Nah, di sini itu kita bisa menggunakannya sebagai flowchart kita nanti. Nah, untuk penghubungnya tadi yang saya jelaskan tadi itu Bapak Ibu, di sini tuh saya menggunakan konektor.
Karena dia saya menggunakan lain lagi, saya pasti akan mencari lagi yang seperti yang di awal tadi, di mana itunya tanda panahnya. Kalau kita menggunakan konektor ini, nah dia akan otomatis ada tanda panahnya. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, jadi ini kan mungkin Bapak Ibu ingin tanda penghubungnya itu lebih bagus gitu atau lebih rapi gitu kan. Nah, jadi kita bisa langsung menggeserkan aja gambarnya. Dia akan otomatis ikut panah-panahnya tuh. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tuh. Jadi gambar penghubungnya kita bisa melihat sendiri itu gambar panahnya berantakan gitu. Jadi bisa lebih rapi gitu. Nah, ini kita pertebal lagi supaya lebih kelihatan. Nah, begini Bapak Ibu. Salah satu bentuk buat flowchartnya nanti, jika Bapak Ibu ingin menggunakannya untuk penelitian Bapak Ibu bisa menggunakannya dengan menggunakan Visio. Nah, untuk yang ketiga itu, nah ini saya mempunyai beberapa contoh gambar ya. Nah, jadi di sini tuh kita akan membuat penghubung kayak tadi yang seperti contoh kasus yang saya buat tadi. Nah, di sini kita bisa membuat penghubungnya. Nah, tapi terlebih dahulu itu kita buat dulu untuk menamai gambar-gambar ini supaya kita tidak bingung jika untuk menyatukannya nanti. Nah, di sini itu kita bisa tekan teks. Nah, dia otomatis ada. Ini misalnya nah, ini sih misalnya A. Nah, ini sudah selesai kita buat untuk penamaan gambar-gambar setiap gambarnya. Nah, jadi untuk menghubungkannya itu kita bisa mengambil tanda panahnya itu supaya lebih bagus. Kita bisa mengambilnya dari Word ya. Nah, di sini saya sudah buat satu. Saya copy saja. Nah, terus saya pindahkan ke sini.
Nah, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi di sini tuh jadi kita tuh bisa membuat gambarnya jadi lebih bagus dan lebih rapi. Nah, jika kita ingin memindahkannya ke Word dengan cara kita ngeblok, nah dia gambarnya tidak akan pecah jika kita pindahkan ke Word. Dia bakalan sama resolusinya sama dengan yang di Visio. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi kelebihannya Visio itu kita bisa membuat gambar ataupun flowchart itu dengan mudah. Jadi kita bisa memindahkannya ke Word itu tanpa harus membuat lagi dari awal gitu. Nah, jadi di sini tuh dia bisa otomatis kita bisa lihat sendiri dia nggak pecah kan, Bapak Ibu. Jadi dia akan menyesuaikan dengan yang di Visio tadi. Nah, jadi kurang lebih itu begini bentuk gambarannya untuk penghubung antar gambar. Nah, untuk penamannya juga Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Tadi di sini sudah jelas nih, ada gambar ininya, penamaannya. Nah, baik untuk yang kasus yang selanjutnya. Nah, di sini saya akan mengambil beberapa gambar untuk dimasukkan ke sini. Nah, jadi saya masukkan dulu beberapa gambar ya. Nah, jadi jika Bapak Ibu ingin membuat penamaan di gambar ini, kita bisa membuatnya langsung dengan klik basic shape. Terus ini kita buat kan. Nah, langsung kita masukkan ke sini. Nah, jadi di sini kita bisa langsung membuat penamaannya. Misalnya ini jenis obatnya obat Nah, ini kan kekecilan nih Bapak Ibu. Nah, kita bisa besarkan. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat warnanya untuk teksnya, Bapak Ibu tinggal tekan teksnya. Nah, terus di sini kita tekan gambar A. Nah, di sini tuh ada berbagai macam gambar warnanya untuk teks yang kita butuhkan. Misalnya saya mau warna kuning nih. Nah, begitu juga dan ini kalau kita pindahkan ke Word, dia nggak bakalan pecah gambarnya. Nah, begini Bapak Ibu. Ini nggak tulisan ataupun gambarnya nggak bakalan pecah kalau misalnya kita pindahkan ke Word. Nah, jadi kita nggak kesusahan untuk mengembalikan lagi kalau semisalnya
gambarnya ada yang rusak atau gimana. Nah, di sini gunanya Visio itu dia nggak bakalan rusak jika dia dipindahkan ke Word ataupun ke tempat lain. Nah, jadi di sini itu juga kita bisa menggunakannya untuk penelitian Bapak Ibu nanti. Nah, jadi seperti ini untuk contohnya. Nah, jadi kasus contoh yang terakhir, ya, yang ini. Nah, di sini tadi saya bilang untuk menempelkan satu bagan ke bagan yang ini supaya tidak kelihatan, kita bisa buat. Nah, ini kan masih kelihatan nih Bapak Ibu itu warnanya. Kita satuin aja warnanya. Kita buat warna hijau. Nah, ini masih kelihatan putih-putihnya. Nah, lainnya kita buat no line. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Tidak kelihatan kan kalau kita menempelkan sesuatu di dalam ini? Nah, jadi tidak akan terlihat. Jadi kita bisa menggantikan penamaannya. Misalnya variabel terikatnya kita pindahin ke sini nih, variabel terikat nih. Nah, ini kita perbesar ya Bapak Ibu biar kelihatan. Nah, untuk membloknya tinggal di bold. Nah, jadi akan seperti ini. Kalau misalnya juga kita ingin membuat yang lain sama seperti gitu juga. Misalnya gini nih, saya buat satu lagi ya. Nah, ini kan masih kelihatan ya. Kita tinggal buat warna sesuai dengan yang di belakangnya. Warna biru gini. Nah, ini masih kelihatan ya putih-putihnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita hilangkan lagi. Langsung klik no line. Nah, nggak kelihatan kan Bapak Ibu? Kalau ini kita tempel, dia kan sama menyatu sama warna ataupun tempat yang kita inginkan. Dia nggak bakalan kelihatan kalau ini gambar ataupun bagian ini kita tempel gitu. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu gambaran untuk kasus yang terakhir ini. Dan sama juga kalau misalnya Bapak Ibu ingin memindahkannya ke Word juga sama, dia tidak akan pecah. Nah, gini Bapak Ibu kurang lebih. Oke, jadi ini contoh terakhir dari saya. Jika ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, bisa disampaikan ke kolom chat ataupun bisa personal chat. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan ataupun ucapan yang kurang, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wendy Mainaldo Saragih atas penjelasannya sangat insightful dan bermanfaat. Dan semoga berguna bagi penunjang untuk penelitian para akademisi selanjutnya. Dan dengan demikian, berakhir sudah rangkaian dari sesi
penyampaian materi oleh pemateri dan juga instruktur. Dan selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Tidak terasa 3 sesi telah kita lewati, dan semoga ilmu yang telah disampaikan dapat berguna untuk mendukung penelitian kita, terutama untuk penulisan jurnal, disertasi, tesis, skripsi, dan sebagainya. Terima kasih juga kepada pemateri dan instruktur yang telah membagikan ilmunya dengan demikian. Dengan demikian, berakhir sudah rangkaian kegiatan Virtual Lab Workshop Application of Adobe Photoshop and Microsoft Visio for Research Support. Saya Jessica Agnes Turnip beserta seluruh panitia yang pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator, pemateri, dan juga hostnya. Sampai jumpa di acara berikutnya, Pak Edi. Terima kasih Pak Arjon dan tim. Pak Ibu Erni, Ibu Rina, proposalnya segera diselesaikan. Ya, siap Pak Arjon. Iya. Sampai ketemu. TTG jadi kita Pak Arjon. Hah? Teknologi tepat guna. Kalau kawan-kawan ada yang mau diskusi. Jam berapa kita? Terserah Bapak, saya informasi kemarin jam 2 sih gitu. Ya jam 2 aja lah, berarti pas jam 2. Boleh. Bapak yang hostnya? Boleh. Nanti saya kirim link. Siap, terima kasih Pak. Udah siap proposalnya Bu Rina? Masih mute, Bu? Proposal Samosir ya Pak? Hah? Iya. Samosir. Iya, udah kan? diolah, data udah diolah Pak. Kemarin ada nggak seimbang datanya, jadi data yang mengganggu kita buang lagi Pak. Jadi terbuang sekarang tinggal 500-an Pak data yang bisa dipakai. Tapi data aslinya jangan dihapus ya, artinya tetap biarin aja dulu gitu. Iya Pak, jadi awalnya 700 sekian itu kita buang karena ada data yang double. Dari 700-an itu kita lihat lagi ada yang responnya mengganggu, jadi 600. Yang 600 kita cek lagi, datanya nggak normal, jadi coba lagi, ini tinggal 500 lagi mau coba Pak. Semoga hasilnya lebih bagus Pak. Mungkin cara ngolahnya yang beda, makanya saya bilang data aslinya jangan dihapus dulu gitu. Ya bantulah Pak, yang data itu Pak. Ya, makanya kirim aja data hasil rekamannya. Oh boleh Pak, boleh Pak, nanti saya kirim. Nanti coba data yang belum disortir Pak, data yang belum disortir. Ya, yang belum disortir aja kirim. Oh, baik Pak. Tapi yang udah saya buang sesuai karakteristik ya Pak? Iya boleh. Iya Pak. Boleh Pak, nanti saya kirim ya Pak. Ini TTG nggak ada bikin dari psikologi? Nah itu dia Pak. Jujur saya bingung Pak. Dengan waktu sesingkat ini dan proposal laporan belum selesai mau TTG, Pak Edi maaf. Ini kemarin kami bikin proposal udah jadi hari ini. Nanti tim kita nggak support Pak, karena kita kan sedikit timnya Pak. Itu juga orangnya. Ya kan tadi kan bisa kolaborasi dengan fakultas yang lain. Memang seniornya ke IT gitu Pak. Harus begitu sekarang, kalau itu akan susah. Harus kerjasama dengan IT minimal. Supaya dapat dari sisi supaya lebih mudah mengupdate engineering novelty-nya gitu. Atau saya diskusikan di sini boleh, Pak Arjon? Saya diskusikan di sini boleh Pak, yang tadi saya WA Bapak. Coba. Jadi kan Pak, saya kok 2 hari ini kepikiran untuk membuat aplikasi, mumpung semua serba aplikasi. Jadi kita buat aplikasi, nanti di ruang itu kayak semacam halodoc gitu Pak. Jadi dalamnya ada konsultasi psikologi,
konsultasi pendidikan bagi misalnya orang tua atau guru yang merasa kesulitan menghadapi anak didik atau orang tua. Jadi kita siapkan konsultan pendidikan, sama satu lagi konsultan hukum gitu Pak, karena kan tingginya KDART saat ini kan. Itu saya mikir gitu, mungkin secara konsep saya bisa, tapi secara aplikasinya otak saya betul-betul nggak mampu memikirkan macam mana cara beraplikasinya gitu Pak. Coba aja bikin dulu rancangannya dulu kan masalah. Nah dari situ yang perlu, yang penting kan sebenarnya kan gini, ibarat kita mau bikin rumah kan nggak perlu kita harus jadi tukangnya kan. Yang penting desainnya kita bikin, ya cari tukangnya kan begitu. Ini juga sama, idenya gimana ya tinggal panggil, nah itulah gunanya kerjasama gitu. Jadi silahkan aja disiapkan apa rancangannya. Nah, tinggal nyari nanti kita butuh bagian apanya gitu loh. Nah, multidisiplin atau bahkan transdisiplin itu perannya seperti itu. Jadi mindsetnya jangan berpikir hanya lingkup yang ada di sekitar ibu gitu loh kan. Nah, gitu harusnya. Bahkan ibaratnya mau kolaborasi ke luar negeri juga kan nggak sulit gitu loh. Apa itu Pak? Luar negeri? Iya, maksudnya kan tinggal nyari, maksudnya tim dari luar negeri kan banyak yang bisa kita cari, misalkan untuk bidang keahlian tertentu gitu loh. Kalau di luar negeri kan fasilitas labnya kan lebih lengkap. Nah, jadi harus seperti itu kan. Nah, kalau kita harus nunggu dulu kita punya kelengkapan teknologi untuk itu kan nggak bisa kan. Gitu. Nah, makanya yang penting dulu ide ini dibangun dulu gitu. Jadi artinya kalau kita misalkan ingin punya ide, katakan dulu 30 gitu kan, kita bisa wujudkan 20 kan sudah lumayan gitu lah. Tapi artinya ide itu tetap harus dibangun. Gitu. Tapi aplikasi itu termasuk yang daya guna Pak Edi? Ya iyalah. Aplikasinya nah, itu yang langsung siap pakai Bu. Jadi makanya ada kawan-kawan kemarin yang nanya ke TTG ke saya. Mereka pikir 1 tahun TTG itu nggak lama-lama, paling 2-3 bulan paling lama, karena dia langsung aplikasi ke masyarakat, dibuat sistemnya, teknologinya, lalu diedukasi. Makanya nggak lama-lama, dia pelaksanaannya sampai November ini aja. Gitu. Tapi kan kalau yang kayak ide saya tadi kan kayak Halodoc gitu, itu kan jadi pastinya panjang nggak Pak? Iya, sekarang kan gini, apa namanya, kalau kita berpikir sesuatu itu kan sama kayak belanja di pasar kan, komponen ada, alat juga ada, gitu loh. Jadi artinya kita tinggal kebutuhannya yang mana gitu loh. Jadi ibaratnya saya mau bangun solar cell, bisa juga aku bangun dia spare partnya aku beli satu persatu kan. Nah, tapi bisa juga dia langsung udah pakai jadi, tinggal terima bersih aja situ, udah jadi aja. Sama bahkan sampai teknis ini juga bisa disiapin di situ gitu. Nah, ini juga sama, tapi kan sekarang kan konsepnya kan sekarang gini. Nggak usah, salah satu contoh workshop kita hari ini gitu loh. Saya yakin mungkin banyak orang mau ngasih Photoshop segala macam. Itu kan kalau dilihat tadi kan sederhana. Tapi ketika itu dikemas menjadi sesuatu yang itu kan beda gitu loh. Nah, di situ kita konsepnya gitu. Artinya tadi yang perlu itu kita, Ibu itu siapkan konsepnya. Kalau membuat itu sebenarnya nggak susah gitu loh. Cuma karena lingkup Ibu sekarang ini selama ini banyak akan di sosial kan, seolah-olah ketika bersentuhan dengan non-social science itu seolah itu seperti ada di luar angkasa kan begitu kan, enggak, sebenarnya kan enggak. Nah, kelemahannya bukan hanya di Sumatera Utara atau bahkan di Ubud, tapi hampir di mayoritas di Indonesia memang begitu. Jadi sementara dari atas itu sudah digembor-gemborkan untuk bikin multidisiplin atau transdisiplin itu, tapi di bawah itu masih kotak-kotak gitu kan. Seperti kalau kita lihat pertanian, penelitiannya orang pertanian aja gitu kan. Terus orang komputer, ya mereka belajar otak-otak aja softwarenya sendiri di situ gitu. Orang psikologi, ilmunya aja dikembangin. Tapi coba tadi yang seperti tadi itu digabung gitu kan. Orang hukum, orang ekonomi, psikologi. Apa? Kan semua kan sebenarnya kan terintegrasi sebenarnya. Nah, itu yang disebut eranya industri 4.0 itu seperti itu gitu loh. Jadi bagaimana kita membangun robot yang punya perasaan.
bagaimana robot itu yang punya emosional. Jadi artinya berarti secara psikologi kan gitu loh. Nah itu yang dibangun orang sekarang kan. Orang engineering bangun itu kan nggak bisa, harus kerjasama. Gitu. Bagaimana robot kita bangun, tapi dia mematuhi aturan lalu lintas. Nah itu kan masalah hukum hubungannya kan begitu. Gitu loh. Nah itu salah satu contoh. Jadi artinya kita harus berkembang. Memang harus kita ikuti polanya yang sekarang diinginkan penelitian itu. Ya minimal kalaupun kita nggak ada di baris depan, tapi kita jangan terlalu jauh di belakang. Nah makanya kemarin juga kita sarankan itu ya, ayo ini. Sekarang kan pertanian tanpa komputer sistem kan itu tidak ada apa-apanya itu. Apapun penelitian pertanian itu kalau tanpa komputer sistem itu nggak bisa kemana-mana. Nah, sekarang juga orang psikologi, orang hukum juga tanpa komputer sistem juga sama gitu loh. Misalkan orang hukum itu bicara masalah ITE gitu kan, dia harus paham walaupun tidak menguasai, tapi dia harus paham apa itu tentang information technology kan gitu kan. Nah ini sama untuk mahasiswa juga sama ini. Kalau tugas akhir mahasiswa juga mulu-mulu gitu-gitu aja terus setiap saat itu gimana mereka mau jadi problem solver ketika mereka jadi lulus kan begitu. Nah, jadi ide ibu tadi itu coba dibikin dulu rumusannya, nanti kita bicarakan apa komponen yang kita butuhkan gitu Bu. Saya buat laporannya ya Pak. Nah gitu, jadi ada pertemuan kirim ya diskusi kan nanti kan ada masukan komentar kan. Oh, kita butuh ini gitu. Iya Pak, cuma itu tadi kena mau ngajukan tapi tim kita sedikit gitu, jadi takut enggak. Itu jangan, harusnya jangan takut dulu. Siapkan proposalnya, masalah itu tidak jadi submit, ya nggak apa-apa kan, nggak ada ruginya. Yang penting kan proposalnya jadi dulu. Masalah itu nanti submit atau tidak, itu persoalan kedua gitu loh. Jadi jangan dulu kita ukur tenaga kita, nggak keburu, nggak ada. Ya kalau bukan untuk sekarang ya nanti untuk penelitian berikutnya toh proposal itu kan sudah ada. Jadi tinggal disempurnain, disesuaikan dengan kebutuhan si pemberi funding kan begitu. Nah kebanyakan kita begitu selalu berpikiran kalau merasa nggak cukup ya sudah nggak dilanjutkan kan begitu. Ini kemarin ini habis pertemuan dengan Pak Edi ya nggak tahu ini tinggal kelengkapan ini ya. Kita habis pertemuan kemarin Pak, saya berpikir ini gimana ini bikin landing page ini untuk pre-marketing gitu kan. Nah itu kita udah bikin proposalnya. Nah nggak tahu nih tim dari Umpri dapat nggak ini dukungan UMKM sama pemerintah, tinggal minta surat itu. Kalau surat itu jadi besok hari ini bisa submit. Tapi kalau suratnya nggak ada ya nggak apa-apa ya sudah. Toh juga kan proposalnya sudah jadi kan. Kita udah punya bank proposal gitu loh. Jadi harusnya setiap dosen itu harus. Nah, ketika proposal itu tidak jadi didanai, tidak jadi submit. Nah, itu kita lebur, kita bagi itu jadi tugas akhir mahasiswa. Itulah yang jadi topik inovatif kan gitu. Jadi tetap tidak ada ruginya. Sama seperti kemarin kita bercanda-canda ngobrol kita, bikinlah kuesioner kita bikin gitu. Nah, itu kan sudah bisa jadi tugas akhir mahasiswa itu. Tugas akhir mahasiswa. Ibu kasih datanya, coba kamu olah ini pakai metode ini, kan gitu kan? Oke, mahasiswa saya kan nggak bisa ini pakai Faji misalnya. Sudah ada workshop, suruh aja ikut mahasiswanya. Ikut kamu harus bisa tugas akhirmu pakai itu. Nah, gitu contohnya. Gitu. Jadi tidak harus kalau ibu kita penelitian harus kita ngerjakan dari A sampai Z itu, nanti ibu nggak sempat ngurus anak lagi. Lama-lama suaminya marah, udah nggak usah ngajar lah katanya kan. Jadi harus itu namanya kita harus smart. Nah, kita harus bisa memperdayakan energi yang ada di sekitar kita gitu. Everybody will be menguntungkan satu sama lain gitu. Everybody will be happy. Baik Pak, I try Pak. Gitu. Kita submit ya Pak Edi. Kita belajar dulu ya Pak Edi. Jadi jam 2 nanti Pak ya, biar aku share nanti linknya. Iya, tadi saya ada WA ke Bapak. Itu ada 3 proposal sih. Seharusnya ada banyak. Karena tadi malam sampai jam 12 malam, itu masih banyak minta lembar pengesahan.
Harusnya ada estimasi saya sekitar 6 atau 7 lah gitu. Jadi saya minta Tapi ke saudara. ada yang berjudul tentang landing page nggak, Pak? Landing page itu Pak Mardi kalau nggak salah itu ada ya berbau seperti itu, tapi belum di report ke saya gitu. Jadi gitu. saya kirim ke Bapak yang per jam ini aja yang udah mengirim. Karena nanti nggak mungkin sempat baca lagi kan, gitu. Oke. Ada itu beberapa dulu. Nanti berikutnya kita bikin dulu ini smart writing proposal workshopnya. Ya. Bagus, Pak. Ini yang tinggal di sini sekarang ini tinggal nama atau di mana nih? Atau masih ada orangnya? Biasanya yang tinggal belakangan tidak keluar-keluar, tidak ada video, biasanya sih tinggal nama. Oke, sampai jumpa jam 2 nanti Pak Edi sama Ibu Rina. Ada orangnya, Pak. Ada orangnya. Oh, Tetap mendengar. Masih mendengarkan diskusi, Pak. Karena Pak Arjun, mantap sekali Pak Arjun. Pak Arjun, terima kasih banyak ilmunya. Iya, makasih. Saya dari Palu, Pak. Palu jauh. Dari Palu. Waduh. Iya. Pengen ke Palu ini, Pak. Saya paling jauh ke timur Pak, nanti baru benjol. sampai Palu ini. Oh, sudah di Palu, Pak? Sudah sampai? Enggak, maksudnya paling jauh sampai Bali baru. Oh, nanti ya, kapan-kapan ke Palu nanti telepon saya, Pak ya. Ada di panitia tuh, Pak. Nanti tak bawa kemana-mana, Bapak sama suamiku pasti. Siap. Iya. Terima kasih Pak Edi, Pak Ria, ilmunya dan semuanya. Ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Pak Arjun, Pak Edi. Saya live duluan ya Pak. Oke, sampai jumpa nanti jam 2. Ini saya ini full Zoom ini dari pagi sampai malam ini. Dari malam sampai jam 11. Spesialis Zoom ya Pak. Siap Pak. Oke, yo sampai jumpa. Saya izin live Arjun. Oke, siap. Ini Desma masih ada ini Desma. Udah pergi Desma tadi. Desma masih ada. Pak Arjun, makasih ya. Saya izin live juga ya. Oh iya, Prasudia. Terima kasih Pak. Iya, Pak. Nanti saya WA ya Pak. Ada Pak, nanti saya WA ya Pak ya. Iya, nanti saya kontak Pak ya. Oke. Arina Doris ada Arina Doris? Ada Arina Doris? Ini kamu dari mana, Buru? Arina Doris dari mana nih? Di sini. Enggak. Dari mana asalnya? Asalnya dari mana? Arina Doris asalnya dari mana? Jawab. Halo. Arina Doris dari mana asalnya? Iya di sini Pak. Dari mana asalnya? Hadir. Saya bilang. Asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Desma? Duita? Wah, ini udah tinggal nama nih. Dr. Susana? Asalnya lahirnya di Bukpakam, tapi orang Bapak asli dari Pakokan. Siapa nama bapakmu? Kamu kuliah di mana? Jessica. Jessica masih ada? Udah pada pergi semua nih?
Bah. Udah, ditutup aja. Ini recordingnya, kok masih hidup recordingnya, Mister Anu? Oh, kamu ngomong atuh.